wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Tentunya kalian sehat-sehat saja kan? Pada pertemuan kali ini, Bu Gita akan membahas mengenai teks prosedur materi bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Anak-anakku sekalian, dalam kegiatan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita menempuh berbagai aktivitas dan hal tersebut kita lakukan dengan berbagai cara, langkah-langkah, atau prosedur. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur. Dan ketiga, kebahasaan teks prosedur. Nah, tentu kalian pernah mendengar kata prosedur kan? Apa itu prosedur? Dalam keseharian kita mendengar istilah-istilah kiat, tips, petunjuk, resep, cara jitu, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut dapat dikategorikan sebagai prosedur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Lalu, apa itu teks prosedur? Dari pengertian kata prosedur tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks atau berisikan hasil akhir yang akan dicapai. Kedua, ada langkah-langkah atau petunjuk. Berisikan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dan ketiga, ada penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Untuk mengenali lebih jauh, mari kita amati teks berikut ini dan kita tentukan strukturnya. Kita akan menentukan struktur teks prosedur. Nah, di sini ada teks yang berjudul Membuat Kue Brownies Kukus Instan. Kita akan menentukan struktur-strukturnya. Yuk, kita baca. Siapa yang tidak suka kue brownies? Kue ini adalah salah satu camilan yang digemari masyarakat. Namun, kesulitan membuat kue ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun, terdapat cara mudah untuk membuatnya, yakni dengan menggunakan adonan brownies instan yang bisa didapatkan di pasar atau minimarket terdekat. Nah, pada bagian ini berisikan tujuan. Paragraf berikutnya. Bagaimana cara membuatnya? Mudah saja, cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. Yang kedua, tuangkan adonan brownies ke dalam mangkuk aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkuk. Yang ketiga, kukus brownies hingga matang. Tidak usah khawatir untuk mengukusnya terlalu lama karena brownies tidak bisa hangus oleh uap. Nah, di bagian ini adalah berisi langkah-langkah pembuatan brownies. Paragraf berikutnya. Cukup mudah bukan untuk menyajikannya? Jangan bingung jika kamu tidak memiliki alat pengukus khusus karena kita dapat memanfaatkan pemasak nasi atau rice cooker untuk mengukusnya. Nah, ini adalah bagian akhir yang berisi penegasan ulang atau penutup.
Sudah jelaskan anak-anakku tentang struktur teks prosedur? Nah, bagus. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, partikel lah. Contohnya, tunjukkan, hindari, jadilah, dan lain-lain. Yang kedua, pernyataan persuasif, pernyataan yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penggunaan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kelima, deskripsi alat atau bahan. Apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk alat, akan digunakan gambaran terperinci, seperti teks yang tadi, tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Demikian anak-anak pembelajaran tentang teks prosedur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.